stres itu mungkin datang kalau kita tidak punya kontrol buat future. Itu satu. Dan kita udah punya planning tapi plan itu tidak sesuai harapan. Hi everybody, welcome to Dompet Millennial. It's Samira and Sammy. As always, kita mau ngomongin tentang money and everything finance. Ya, personal finance sehari-hari apaan aja sih kita lagi mikirin. Kalau lagi sekarang nih, you know what, we are always talking about money sih sekarang. Karena kita semenjak podcast ini, like me and Sammy kan ya we're siblings, tapi sebenarnya temen juga, kita ngobrol setiap hari. Nah sekarang kita ngobrolinnya tentang finance. Sam, udah baca artikel ini belum? Udah baca ini belum? Udah baca ini belum? Jadi kepikiran terus ya? Money. But yeah, it's always about finance and always about keuangan lah. Jadi stres gak sih mikirin ini sendiri? Kayak sebenarnya banyak banget tips yang belum dilakukan tapi kayak pengen gitu. Iya sih, ya pasti kepikiran terus. Kayaknya mungkin juga sebelum podcast ini I might not have admitted it, tapi iyalah pasti banyak banget lah tentang keuangan yang kepikiran sehari-hari terus. Iya. Kalau misalnya ngomongin stres tuh yang biasanya, yang apalagi kemarin-kemarin tuh alhamdulillah udah nggak terlalu sih, tapi waktu itu lagi ini bayar mobil per bulan. Nah itu kayak benar-benar itu, dan itu berapa tahun ya? Baru habis 3 tahun gitu. 3 tahun nyicil gitu. Nyicil. Nah itu kayak nggak tahu kenapa, walaupun ya oke, like ada dananya untuk bayar, tapi kepikiran aja gitu kayak nggak bayar. Atau kredit card juga kayak takut nggak ngebayar di waktu yang seharusnya gitu, dan di charge overdraft ya, segitulah yang bikin stres sehari-hari. Kayak perintilan juga sih yang bikin aku stres tuh perintilan, karena sempet ya aku buka beberapa kredit card. Kan biasa tuh kayak kita pengen buka kredit card ini karena benefitnya ini, poin lah segala. Jadinya sempet aku tuh punya kayak 4 kredit card. Suami aku juga punya kayak beberapa kredit card. Terus kayak lupa pembayarannya gimana. Itu kan perintilan sebenarnya bisa banget dicegah kan. Iya. Tapi itu nightmare banget sih untuk aku. Terus lama-lama kayak udah bayar belum, atau cuman bayar minimum payment, terus kayak tiba-tiba belum kebayar juga. Terus kita ngerasa kayak saving sebenarnya harus bayar itu gitu. So it's just like about poor planning juga yang bikin stress. Terus most recently, I don't know, like tiba-tiba aja ya sebenarnya tuh financial stress tuh kayak tiba-tiba kayak kebutuhan ini datang tapi kita belum siap gitu. Terus jadinya kepikiran sendiri, aduh gimana bayarnya dan gimana ini bakalan kayak kayak effect planning kita yang mungkin udah oke, udah dijalankan dan stabil gitu, tapi ada sesuatu yang kita belum expect. Iya, karena nggak semua hal bisa di plan juga kan. Iya, belum bisa di plan. Bakal ada aja yang kita harus spending untuk apa gitu. Iya, yang salah satu tuh kan aku kamu nyicil mobil, aku nyicil rumah gitu. Iya. Jadinya kayak 2 tahun yang lalu kita ambil KPR kan. Terus ya alhamdulillah dapat, dan itu juga susah banget buat didapatkan, kayak prosesnya tuh lama gitu, kayak harus apply ke beberapa bank gitu kan. I'm an entrepreneur, my husband, suami aku juga entrepreneur, jadinya itu agak susah. Nah kita udah dapat. Terus last year suami aku kan pindah kerjaan. Ya, so jadinya income-nya mungkin nggak, kita beda lah beda. Terus habis itu COVID kan. Nah dengan COVID kita juga ada ini kan, we have some benefits that are taken because of the company gitu. Iya benar. Akhirnya kita sempat kayak worried banget. We were really worried, and itu create stress juga. Yang kayak stress itu mungkin datang kalau kita tidak punya kontrol buat future. Itu satu. Dan kita udah punya planning tapi plan itu tidak sesuai harapan. Iya, benar banget sih. Ya kan? Kalau untuk aku sih benar-benar kayak unknown gitu, kayak nggak tahu sama sekali nggak ada kontrol sama. Nggak ada pegangan. Iya, nggak ada pegangan sama sekali. Karena kalau misalnya kita lihat ke depan aja, kalau misalnya kita nggak tahu kayak gimana mau bayar hal yang sekarang aja, itu bikin stres banget. Iya, itu bikin stres. Tapi kayak waktu aku stres itu,
malahan kayak nggak mau menghadapi malahan. Oh, jadi deny. Aku lumayan mirip sih. Jadi kayak mending ya udah deh semi tahun 2022 yang pikirin aja. Iya, semi 2022. Ya udah, sekarang kita belum siap. Jadinya ya udah kita nggak mikir. Denial lah ya. Denial kita banget. Mikirin dulu. Terus ya udah kita langsung kayak main-main aja dulu. Iya, itu parah banget. Jadi kalau misalnya orang yang mikirin yang stres itu ada beberapa ciri-ciri sih ya. Kalau misalnya orang stres gitu. Sebenarnya orang nggak biasanya ya waktu aku stres atau aku worried atau takut tentang keadaan financial itu cuman mengenal setelah kejadian itu terjadi gitu. Yeah. Tapi waktu itu like was right in front of me itu kita nggak menyadari juga. Nah kalau gimana Sam? Kalau misalnya orang stress about money itu cirinya kayak gimana? Jadi pas aku juga. Or what will they do gitu? Iya. Jadi yang aku pernah dengar itu ada 2 tipe. Kalau orang yang stress sama keuangan lah ya. Satu ada yang productive warrior, yang produktif. Ada satu lagi yang lebih negatif atau destructive warrior. Jadi kalau kita mulai yang destruktif deh, karena mungkin kebanyakan orang masuk ke destruktif. Jadi itu orang yang kayak kita tadi denial. Nggak mau face the reality gitu. Kita benar-benar mau udahlah daydream benar-benar nggak mau menghadapi. Mau pengen halu aja halu aja dan nggak mau benar-benar take responsibility dan take action now. Itu bisa dibilang pasti kebanyakan orang ya nggak pasti juga, tapi yang worry benar-benar adalah di golongan itu. Yang saatnya lagi yang productive warrior itu malah warrior yang bagus, yang langsung bikin action plan. Mungkin mereka itu kayak seakan-akan kayak wake up call gitu. Aku perlu nabung atau perlu siap-siap untuk big purchase atau apa. Ya udah, I'm gonna take action now dan not procrastinate. Tapi itu jujur susah karena memaksakan diri buat lihat keadaan. Dan kalau misalnya kita tambah lihat keadaan, tambah panik lagi. Tambah panik, tambah kita nggak mau ngelihat, ya kan? Jadinya susah juga sih. Cycle apa yang melingkar lah ya. It's menambah terus sampai spiral out of control. Terus jadinya kalau misalnya we're like a destructive warrior, itu juga mungkin kita mau kasih solusi langsung. Jadinya mungkin kayak yang kayak tipe-tipe kayak apa ya? Short term. Nah, itu that's great. Kayak mungkin makanya banyak orang take too much debt. Pasti kayaknya karena they're being impulsive. Dan nyari solusi yang bakal solve sekarang. Tapi kan kalau misalnya kita tahu semua lah ya, kalau ngambil kredit atau debt itu kan ada interestnya yang bakal numpuk ke depan kalau misalnya kita nggak bisa bayar. Tapi mungkin kalau misalnya kita ada masalah sekarang dan kita panik sekarang, kita mau cepet-cepet itu selesai kan. Berarti kita lebih mungkin impulsif buat cari solusi dengan kayak nambel dengan credit card, mungkin pinjam dari orang sebelum ada plan, gitu kan. Terus itu malahan nambah masalah ke depan. Jadinya kita nggak selesai isunya, dan isunya malahan menambah, right? So gimana caranya kita stop, calm down, and ya udah menyadari gitu kan. Aku pengen nanya deh, kalau misalnya boleh, kan udah you have a husband, punya suami. Sering nggak stres dari tadi udah dibahas sih bahwa mungkin karena dua-duanya entrepreneur itu ada frictionnya juga mungkin di situ untuk dapat opportunity. Tapi between you two, kalau misalnya boleh share apa gitu high level ada nggak sih pernah susah gitu atau pemikiran yang bikin stres dari dua pasti different. Kayak misalnya yang mengenai rumah itu kan. Sekarang tuh
dengan KPR yang tetap tinggi dan bentar lagi floating interest kan floating interest bakalan datang kan. Jadinya waktu kita pilih KPR kita ada interest beberapa persen gitu. Nah ini sekarang kita udah mencapai bentar lagi mau mencapai 4 tahun yang kita belum tahu interestnya bakalan bisa double digit gitu. So kita juga me and my husband kita belum tahu penghasilan kita di dalam 1 tahun itu bakalan gimana. Benar. So kalau misalnya interestnya bakalan naik, penghasilan kita tidak sesuai, itu pasti udah stres dari sekarang. Akhirnya kita malahan menyesal apa itu? Was that a good decision that we made? Akhirnya kita second guess ourselves gitu. Kita kayak, aduh, kita salah nggak sih bikin keputusan? Dan mungkin itu juga bikin kita kayak nanya terus gitu. Sebenarnya kalau misalnya bikin keputusan, apakah kita perlu data-data yang lain? Apakah aku salah dengan kasih ide mau beli rumah? So itu kayak kita jadi insecure sendiri lah. So dari situ sih. Nah karena ada uncertainty about this floating interest rate for the KPR, kita jadi taruh kayak beban bahwa kita harus kerja lebih keras sekarang buat memenuhi KPR yang ke depan itu gitu. Nah beban itu yang bikin stres juga sih. So it's like pushing ourselves. Nah beban itu ada yang bikin kayak pressure bahwa di depan tuh ada yang lagi menunggu gitu. So bismillah sih we're gonna be okay. Tapi kayak itu pasti ada stressnya. Tapi lumayan ya bisa dibilang you and your husband berdua on the same page lah ya. On the same. Nah sebenarnya nggak always on the same page. Ya pastinya nggak. Kayak waktu kita mau beli rumah itu aku tuh mikirnya value creation. Jadinya kayak kita nggak kalau misalnya sama properti ya kita nggak ngomongin kayak ini bukan yang sifat flipping kayak beli hari ini jual 1 tahun kemudian gitu. Tapi ini lebih kayak lihat tanahnya bakalan increase in value, increase in appreciation gitu dalam 10 sampai 20 tahun gitu. So aku mikirnya ke situ, ya udah kita beli sekarang dengan harga yang oke banget, under market price, dalam 10 sampai 20 tahun kita bisa jual dan kita bisa lihat value creation-nya gitu. Nah, kalau misalnya aku sih pemikirannya kayak gitu. Nah dia malahan tadinya nggak mau, dia maunya kita beli apartemen, terus mungkin seharga seberapa ya itu mungkin dari 1/10 harga rumah, tapi bisa dapat penghasilan per bulan dengan rental income. So kita tuh obviously itu yang lebih konservatif ya. Tapi aku bilangnya ya udahlah kita belum punya aset juga, gimana kalau misalnya kita coba aja dan juga sambil belajar gimana caranya kita ambil KPR juga. So itu like looking back, aku tuh percaya banget whatever happens for a reason. So that's why kita jalanin dan lancar juga waktu ambil KPR, lancar waktu kita beli rumahnya. Tapi ya udah sekarang dengan dia ganti pekerjaan, dengan COVID itu masih banyak yang kita belum bisa planning dan masih banyak yang kita belum bisa pegang banget gitu ke depannya tuh kayak gimana. Nah, all we can do is hope for the best and all we can do is plan. Nah itu untuk teman-teman, itu untuk purchase yang lumayan gede banget ya. Itu kan rumah. Stres juga bisa dibikin atau it can come up dari hal-hal kecil juga. Ini aku masih mau stay on the topic of yang udah punya pasangan ya. Orang yang mungkin pacarnya lah atau istri atau husbandnya, suaminya mungkin ada beda pemikiran untuk spending dan saving, itu aja udah bisa bikin stres. Bayangin kalau misalnya orang yang digedein dengan prinsip yang kita harus beli secukupnya, jangan terlalu over, jangan terlalu royal, dan dapat orang yang
contradicting lah. Iya, dan itu bukan kayak yang maksudnya itu bisa cewek cowok kan? Bisa cewek, bisa siapa aja. Bisa yang royal cewek atau bisa royal yang cowok. Nah itu sehari-hari aja kayak gitu bisa bikin stres ya. Bisa. Belum tentu ada kekurangan dalam income atau apa, tapi just spending habits between two different people itu bisa dengan di pasangan itu, any relationship, whether it's a business relationship, kayak a romantic relationship, the number one stressor is money. Sebenarnya, perhitungan atau enggak, royal atau enggak, pelit atau enggak, ya itu benar-benar filosofi dari kita dari sekecil kan, yang kita hidup dan mempelajari dari orang tua kita, dari konteks kita, dari pengalaman kita, dan mungkin itu udah jadi sifat-sifat diri kita gitu. Maksudnya foundation gitu. Maksudnya kita nggak tahu, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah juga. Tapi lebih ke kayak gimana kita bisa adjust sama pasangan kita biar lebih on the same page atau frekuensinya yang sama, jadi lebih pengertian kan. Iya betul. Dan itu butuh waktu buat mengenali juga pasangannya tuh sebenarnya kayak gimana kan. Tapi ya itu sebenarnya bisa bikin kita stres juga. Nah juga sebelum punya pasangan aja kita bisa bikin stres karena laki-laki nih, kalau misalnya dia belum ada penghasilan gitu, tapi kan cewek tuh kalau misalnya ajak ngedate gitu, pasti ceweknya expect, I don't know ya, tapi for me I expect the man to pay for me. Oh gitu? Iya. Oh bukannya sekarang udah nggak ada sih. Oh nggak ada. No. Wah bikin nervous nih. Nggak ada lah, maksudnya kayak at the end of the day mungkin maybe I'm traditional. Tapi di Jakarta dan di Indonesia kita sangat culturalnya masih konservatif juga, where laki-laki itu sebagai leader, sebagai mungkin primary income ya. Nah iya, maksudnya di rumah kita we are dual income, tapi leadershipnya dan mungkin arahannya from the man, right? Like penghasilannya dia harus support family-nya juga gitu. Yalah, pokoknya banyak banget lah yang stress. Oke, Sammy nggak mau ngomong tentang relationship. Jangan dulu. Ini podcast keuangan. Masih keuangan. Oke. Tapi money and relationship is a very interesting topic and stress juga. Tapi tadi sebelum kita mulai juga podcast ini, you mention stress, katanya lagi susah tidur. Benar. Susah tidur. Emang separah itu? Stress bisa bikin susah tidur. Nah kita kalau misalnya we're stressed about keuangan, which is kayak sebenarnya kalau kita stress tentang kerjaan, itu sebenarnya ujung-ujungnya tentang keuangan juga, karena kita takut bakalan kehilangan kerjaan misalnya, atau misalnya kita stress tentang keluarga gitu, atau tentang anak sekolah, itu sebenarnya balik lagi ke keuangan. Nah itu semua kayak kita jadi susah tidur, mungkin lebih banyak cemas dan worry-nya, anxiety gitu. Mental health-nya kita juga lebih clouded ya. Emang banyak banget efek dari stress just in general ya. Tapi of course money is bikin stresnya lebih tinggi lagi untuk psikologi dan physiological. Kayak berat gitu, kayak beban banget kayaknya di leher ya. Iya. Sammy udah mulai berasa nggak sih? Kan I'm much older than you. Like I feel like I've been through the cycle of stress. Do you ever feel it? Kayak of course. Kalau misalnya lagi stress tuh gimana ya pikirannya? Kalau misalnya bisa mikir ke belakang, kayak otak tuh nggak jernih gitu mikir. Kayak yang tadi dibilang berat, mikir susah, lebih impulsif, kayak lebih less rational, nggak rasional sama sekali. Lebih emosional juga mungkin, karena kita tuh takut sebenarnya. Stress itu salah satu source-nya tuh takut about the future. So sebenarnya lebih baik kita prepared before we get to that point. But I mean, banyak. There's a lot of things to be stressed about, but it's not worth it, you know. And pelan-pelan kita jalanin aja ya. Iya. Don't be stressed, guys. Iya, jangan terlalu stres.
pokoknya bisa di prevent lah. Tapi kita banyak juga sih ngomongin lately how to prevent our stress kan. Yeah, I mean like as I mentioned kayak stress itu dari keuangan bisa bikin kita nggak tidur gitu, bisa bikin anxious. I think one of the things is to have a plan. Yeah. Kayak benar-benar harus tahu apa sih yang trigger kita. Triggernya. Tapi kalau pastinya kan kita lagi ngomongin keuangan sebagai trigger. So for me kalau misalnya balik lagi ke contoh KPR nih, ya pastinya aku harus gimana pun caranya aku harus bisa dapat kayak penghasilan yang dibutuhi buat memenuhi KPR itu kan. Jadinya ya udah lebih kerja keras dan mungkin bikin savings plan juga gitu yang lebih teratur. Itu yang satu, action plan. Jangan sampai kita ke destructive productivity ya. Destructive worrying. Jangan sampai kita ke destructive worrying. Soalnya itu sebenarnya buang-buang waktu dan procrastinate aja. Nggak fokus ke long term tapi lebih ke short term. And nggak fokus ke solution, tapi malahan kayak dengan mencoba cari solusi yang kayak cepat, itu kita malahan bikin problem ke depan gitu. Jadinya sebenarnya kita bakalan menghadapi lagi daripada kita, ya kan? Iya benar. Jadi trigger satu, yang kedua benar-benar ini apalagi untuk yang punya pasangan lah ya. Dibahas gitu, communication itu nomor satu banget. And sebenarnya orang nggak suka loh communicate about money. Itu emang kita aja nggak suka. Maksudnya suka ya sekarang, maksudnya iya, tapi kan you don't wanna know how, kayak Sam, aku jarang banget kayak minta pendapat, hey how I should spend my money atau kayak saving atau enggak gitu. Soalnya takut juga kalau misalnya kita udah ada planning terus you're like enggak bagus dan gitu. takut ada juga mungkin judging from other people, karena ya bisa dibilang salah satu worth kita adalah dari how we make a living, reputation kita. Dan untuk ngebahas itu mungkin lumayan susah, dan kita nggak mau bilang juga ngebahas sama stranger, tapi in your circle juga sama pasangan, sama keluarga, siapapun yang bisa mungkin kasih objektif feedback yang bisa bantuin kedepannya lah gitu. Tapi ya betul, kayak buat pasangan kita harus berani kebuka dengan semua kekurangan kita juga. Kayak aku belum jago loh savings, aku belum jago loh kayak budgeting. Ya udah kita bikin plan sendiri, kita bikin plan berdua gitu. Dan belajar pelan-pelan, belajar bersama pasangan, belajar bersama temen gitu. Ya gimana cara planning. Jadinya kalau ada sesuatu waktu yang kalian mungkin stres, itu udah ada kayak jalan keluarnya gitu. Ya, dan mungkin yang tip terakhir, at least from me, ada banyak banget kayak exercise atau meditation. Ini this is for stress in general. Lebih stress in general ya. Breathing exercise. Itu kakak kita baru bahas, ini shout out ke Karisvi. Dia ngomongin apa yang Wim Hoffman method yang the breathing exercises. Jadi kalau misalnya kalian ada kayak 5 menit coba search itu. Tapi banyak banget sih. Maksudnya itu nggak banyak banget lah mau breathing exercise. Exactly. Tapi stress mendatang dari uncertainty. Harus mungkin menyadari bahwa kita nggak bisa kontrol semua. And pelan-pelan kita ya udah nafas dan percaya kalau misalnya in the future there will be a way. Ada solusinya pasti. Semua benar-benar back to yourself, how you feel, and bisa apa sih yang bisa dikerjain ke depan. Tapi
nih kayak gini aja kita bahas, I feel less stress karena pasti nggak cuman satu orang doang kan yang everybody stressed about money. Semua orang, whether you have it or you don't, whether you want it or you don't, is stressed about their financial situation gitu. And karena kita selalu mau memperbaiki juga kan, dan itu juga butuh waktu, butuh kesabaran. Yes. Alright. Yeah guys, that's our conversation about stress. Mudah-mudahan ke depan lebih cheerful topik. Tapi ya untuk hari ini kita ngebahas ini. Make sure to listen to our previous episodes kalau misalnya belum sempat, dan check out our Instagram page @dompetmillennial.